Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Al-Fatihah. Oke, setelah pekan efektif kita hitung ya, tahapan selanjutnya adalah hasil perhitungan itu kita implementasikan dalam bentuk program tahunan ya. Program tahunan itu apa? Program tahunan itu adalah kita membuat perencanaan terhadap materi yang akan kita sampaikan selama 1 tahun. Itu nanti masing-masing materi ya, yaitu berupa kalau dalam bahasa Arab itu kan ada bab ya, tentang A, tentang B, tentang C, atau materi pembelajaran lah. Dalam 1 tahun itu nanti akan kita atur jam pelajarannya, berapa jam masing-masing materi itu terbagi, sehingga kita tidak akan keliru atau misalnya terlalu cepat ngajar sehingga belakangan ternyata waktunya masih tersedia selama 1 bulan itu sudah selesai ya, atau kita ngajarnya terlalu lambat karena kita belum merancang ya, jadi kita santai, ternyata kemudian tiba-tiba sudah mau UAS atau PAS. Nah, maka masing-masing itu perlu dirancang untuk bab 1 tentang perkenalan misalnya itu butuh berapa jam, bab 2 tentang kehidupan di rumah berapa jam, bab 3 tentang kehidupan sekolah berapa jam, sehingga jumlah 3 judul ini pas sesuai dengan hitungan yang telah kita buat di program pekan efektif gitu ya. Oke, kita akan membuat bagaimana atau merancang prota itu sehingga jam yang telah kita hitung di pekan efektif itu terdistribusi secara proporsional ke semua materi. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk menyusun prota? Yang pertama, hasil perhitungan jam di pekan efektif ya. Kan kita sudah menghitung berapa pekan efektif dan berapa total jam pelajaran yang ada. Kalau pekan efektifnya kan sudah kita hitung, yang tinggal kemudian kita ngajar di kelas berapa, di fase apa. Kalau misalnya di MTS kan fase D ya, itu kan 3 jam bahasa Arab. Fase E itu kalau kelas 10 ya, fase E kelas 10 itu 4 jam. Kemarin kita sudah ketemu kan 16 ya kurang lebih ya. Maka kali 4 kalau di Aliyah fase E, kalau di fase D kali 3. Nah, itu jumlah jam yang kita punyai ya, itu nanti kita distribusikan ke program tahunan. Yang kedua, kita membutuhkan CP bahasa Arab ya, sesuai fase dan kelas yang akan kita ajarkan, kita buat protanya. Nah, ini bisa dilihat di SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. SK ini kan memuat CP bahasa Arab dan PAI ya. Nah, kita cari yang bahasa Arabnya. Kalau kita ngajar di fase E ya kita cari fase E. Oke. Kayak apa nanti itu belinya kita akan cek nanti. Yang ketiga, hasil breakdown CP ke beberapa TP. Jadi CP yang sudah kita lihat di SK Dirjen itu kan berupa CP ya, capaian pembelajaran. Itu nanti kita turunkan ke tujuan-tujuan pembelajaran. Ya. Buat apa? Ya itu nanti akan kita tuliskan di protanya. Kita tidak menuliskan CP-nya langsung, tapi kita menuliskan TP yang merupakan turunan dari CP itu. Gimana cara membuat TP? Ya, itu pertama dilihat di CP itu ada aspek kompetensi ya. Misalnya menguraikan atau menjelaskan atau memahami. Yang kedua ada aspek konten, memahami gramatika, menguraikan atau mempresentasikan macam-macam isim misalnya begitu. Jadi macam-macam isimnya itu konten.
gramatika berupa mubtada khobar itu adalah konten. Yang tadi mempresentasikan, menguraikan atau memahami itu namanya aspek kompetensi. Ya, atau boleh mengadopsi TP yang telah dibuat oleh beberapa guru hasil pelatihan. Jadi guru-guru bahasa Arab telah ada pelatihan ya, mereka sudah membuat TP-nya. Nah, kita bisa mengadopsi itu, mengambil itu. Jadi kita tidak menyusun sendiri tapi bisa mengambil dari situ. Yang keempat adalah form protanya. Nah, form prota ini ada yang berisi apa? CP akhir fase yang kita ngajar, kemudian CP dan elemennya yang kita ambil dari SK Dirjen, dan tabel TP dan jam pelajaran. Ini nanti ada semester ganjil dan semester genap ya di tabelnya itu. Oke, sekarang kita langsung mempraktekkan. Nah, ini adalah form prota ya. Form prota di sini ada identitas ya. Terindikasikan, kemudian CP. Nah, CP ini kita ambil dari sini ya. SK Dirjen 3211. Kalau kita ngajar itu misalnya apa MA ya, MA fase E ya, kita ambilkan ini fase E ya. Fase E itu ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini kan ini ya. Jadi nanti kalian tinggal memindahkan ini aja. Ya. Kalau misalnya kalian ini ya, kalian ngajarnya fase D ya, cari di sini ini fase D. Nah, ini kan. Nah, ini fase D. Jadi tinggal di copy ya, dipindah ke sini ya. Nah, sini. Kemudian elemen dan CP pembelajaran. Nah, ini juga ada di SK Dirjen ya. Yang ini ya, kalau kalian ngajar apa tadi fase D ini ya, berarti ini tinggal di copy ya, copy semua aja ini ya. Nah, ini nggak usah ya, yang ada di tabel aja, yang ini nggak usah, cukup yang ada di tabel. Kalau fasenya E ya berarti ini yang di copy ya. Nah, di copy sampai sini ya. Nah, sampai sini. Nah, ini yang kita masukkan di sini ya. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita baru nulis ininya, rincian protanya. Bagaimana cara menuliskan? Nah, ini pertama tadi kan kita udah dapat ininya ya, CP-nya. Nah, CP ini kita turunkan ke TP. Nah, caranya tadi kan pada CP itu kan ada ada kompetensi dan materi atau konten ya. Oke, nanti setelah ini kita cek ya. Nah, selain TP ini ya, TP ini kita juga ada alokasi waktu. Alokasi waktu itu adalah berapa jam TP itu kita butuhkan untuk kita ajarkan. Ya. Nah, gimana cara membaginya? Nah, nanti kita akan lakukan. Oke, sekarang kita bagaimana kita akan mencari TP-nya dulu ya. Kita mencari TP. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan ada mengevaluasi, ada kemudian menggunakan susunan gramatikal ya. Kemudian kalau berbicara itu ada membangun interaksi, kemudian menggunakan susunan gramatikal. Membaca itu ada memahami, ada merefleksi gitu ya. Kemudian apalagi ada nggak menggunakan susunan nih sama ya kan. Menulis itu ada menghubungkan, ada memaparkan, kemudian apalagi membuat urutan ya, ini namanya kompetensi. Kemudian menggunakan susunan gramatikal itu kompetensi. Sedangkan kontennya adalah ini ya, tentang memberi salam dan perkenalan keluarga dan rumah. Ini namanya konten, hobi ya, kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Termasuk ini materi, ini konten ini ya, tentang taksimul kalimah, al-aqam dan sebagainya. Ini adalah termasuk kontennya ya. Nah, sama ini semua sama kontennya ya, beda di di kompetensinya karena masing-masing elemen beda. Nah, ini akan kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran.
Nah, ini ternyata sudah ada kawan-kawan guru kita yang mengupayakan membuat breakdown ini. Kita lihat ya di file TP ATB. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Di sini ada, ini kan fase E ya. Nah, kompetensinya apa lah ini kan? Tadi yang saya kasih garis bawah. Ini kontennya, ini konten tentang judul, ini konten tentang gramatika, ya kan? Sama ini juga mana tadi ya? Nah, untuk yang berbicara ini kan tadi membangun interaksi menggunakan susun gramatika, kontennya sama, sama semua kan, judul, materi ya, sama apa nahwu atau sorofnya nanti. Oke, itu ya. Nah, itu ini yang benar kita breakdown sehingga nanti menjadi seperti ini. Nah, ini sudah dilakukan beberapa kawan-kawan kita. Boleh kalau kita menggunakan ini. Nah, ini kan, ini TP-nya ya. Mengevaluasi, itu kan mengevaluasi ya, tentang memberi salam. Ini kan judul pertama. Karena itu di sini dikasih kode 10 ya. 1 mestinya ini kurang 1 kalau saya usul ya. 10 1 1. 10 1 judul pertama. Judul pertama itu salam dan kenalan. Satunya 1 menunjukkan ini TP1 tentang menyimak yang pertama. Kemudian ini 10 1 2. Jadi harusnya ini ditulisnya 10 ya 1 2. 10 ini judul pertama ya tentang memberi salam, kemudian 2 ini judul TP yang kedua, tujuannya yang kedua ya. Nah, jadi ini yang akan kita copy ya, kita masukkan ke Prota. Demikian juga nanti misalnya di berbicara. Ini juga sama kan, membangun interaksi ya. Tadi kan ada membangun interaksi tentang apa? Tentang salam, dan ini kan masih judul yang pertama. Sehingga ini harusnya ditulis 10 1 3. 10 ini kelas 10, 1 ini judul pertama, kemudian 3 ini yang ketiga, TP yang ketiga, dan seterusnya nanti ya. Ketika nanti judulnya kedua, judul kedua kita lihat misalnya ya, judul kedua ini ternyata ada 11 ya, ada 11 TP ya, satu judul. Nah, ini judul kedua apa? Keluarga dan rumah. Nah, ini saya sarankan ditulisnya 10 2 1. 10 kelas 10, 2 judul kedua tentang keluarga dan rumah, kemudian 1 itu TP yang pertama. Ini juga begitu, 10 2 2 dan begitu seterusnya. Nah, ini bisa kita copy, nanti kita masukkan ke tadi ya TP-nya. Oke ya, kita akan ke Prota sekarang, Protanya, formnya ya. Nah, ini form yang kosongan dan saya sudah menyusun yang sudah ada isi ya, supaya nanti kita nggak terlalu lama. Oke ya. Nah, ini adalah yang udah ada isinya ya. Nah, jadi ini tadi kan saya sudah mengkopinya. Ini saya copy dari SK Dirjen ya, tadi yang saya tunjukkan ya, yang ini kan. Ini ya. Nah, ini kan, ini saya copy. Kemudian saya copy yang ini, yang elemen dan CP itu ke bagian ini. Nah, ini kan. Ini saya copy dari yang tadi, yang bawahnya ya, bawahnya akhir fase tadi. Ini udah saya copy semua ya. Nah, sesuai fasenya ya, fase E. Nah, ini yang kemudian kita bikin sendiri atau mengcopy dari yang sudah disiapkan tadi ya. Jadi ini saya mengcopy dari yang sudah ada TP ATB tadi, file yang disediakan oleh kawan-kawan guru. Saya copy di sini. Nah, semuanya sudah ada 11 tadi kan, satu judul itu 11. Nah, ini nanti berarti judul kedua, nanti judul ketiga ke bawahnya terus gitu ya. Nah, nanti harusnya ini sampai totalnya 10 3 11 gitu ya. Nah, ini sudah kita tulis, tinggal kita sekarang ininya. Nah, waktunya bagaimana? Nah, ini penting ya. Nah, waktu ini total 64 ya. Ini kan udah kita hitung sebelumnya ya, di sini kan. Nah, ini kan kita anggap misalnya ini MA ya, fasenya E ya. Kan ketemu berapa kemarin? 16 sudah ya, 16. Nah, ini 16 kan. 16 ini kan kita kali, kalau fase E itu kan 4. Nah, ini kali 4 ketemu 64. 64 kalau 3 judul, anggaplah masing-masing 20 jam, maka sisa 4. Nah, ini harus sama nanti ada di sini. Nah, 64 totalnya ada untuk cadangan 4. Nah, maka 20 itu harus dibagi satu judul, membaginya seperti ini. Boleh ini kalian 1 jam. Kenapa kok 1 jam? Karena mungkin lebih
sedikit ya, boleh 2 dan boleh 4 kalau itu dianggap